nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, ibu bapak, saudara-saudari, khususnya kaum muda, selamat malam. Selamat malam. 2 jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dan di penghujung tahun ini, mari kita syukuri rahmat Tuhan atas kebaikannya dan terlebih atas penyertaannya sepanjang tahun ini. Seraya mohon untuk tahun mendatang agar kita semakin menjadi orang yang Katolik dan menjadi orang yang berani merasul. Pada hari pertama atau 1 Januari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Marilah kita siapkan hati kita, mengakui segala dosa dan kekurangan kita supaya kita layak merayakannya. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah.
Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaling di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara Romo yang terkasih, homili pada malam hari ini dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama, bagian saya, yaitu yang tidak memerlukan kreativitas karena membaca surat gembala gitu ya, atau menerangkan. Maka saya akan menerangkan atau membacakan sejauh saya tangkap. Surat Gembala Uskup Agung Semarang mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025. Yang pertama, Bapak Uskup mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025 kepada kita semua, disertai ajakan untuk melihat perjalanan iman yang telah kita lewati bersama selama tahun 2024 dan memandang ke depan pesiaran iman di tahun 2025. Ini bagian pertama, dan dari ajakan itu akan disampaikan 2 hal. Yang pertama mengenai tahun 2024 dan yang kedua tahun 2025. Mengenai tahun 2024. Tahun ini merupakan perjalanan penuh makna dan syukur bagi keuskupan. Alasannya ada 3. Yang pertama itu bertolak dari arah pastoral, tinggal dalam Kristus dan berbuah,
berjalan bersama dalam formasi iman berjenjang dan berkelanjutan, kita memiliki tanggung jawab untuk memantapkan iman umat melalui aneka pembinaan iman di semua jenjang usia. Tahun kemarin terkenal dengan FIBB, ya. Harapannya apa? Kita semakin mampu menghidupi iman kita secara lebih cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis. Alasan yang bersyukur yang kedua, kita bersyukur karena begitu banyak kaum religius, katekis, pembina iman, prodiakon, dan aktivis tentu dalam kebersamaan para gembala. Mereka ini selalu siap membaktikan diri untuk pelayanan pembinaan dan pewartaan iman. Yang ketiga, Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada para katekis yang menjadi penjamin berlangsungnya hidup gereja melalui pewartaan mereka. Ini mengenai tahun 2024. Masih banyak loh Bapak Ibu, ya. Mengenai tahun menyongsong tahun 2025. Ada berapa ini sampai E ini, ya. Pertama, tahun yang penuh tantangan dan sekaligus harapan tahun 2025 itu. Tidak hanya tantangan iman, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik. Masih ada kesenjangan sosial, masyarakat terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok, layanan kesehatan, pemulihan ekonomi di tengah tantangan regulasi yang belum matang atas beragamnya kebijakan untuk kepentingan publik. Hukumnya, aturannya itu belum matang gitu loh, sehingga masih mencari-cari gitu. Dalam situasi itu kita mencoba bergerak dengan semangat kekatolikan dan apostolik. Iman Katolik tidak sekedar identitas dan aktivitas, tetapi kekuatan, daya tahan, energi, serta inspirasi yang menopang kehidupan di tengah tantangan hidup. Menyikapi itu yang paling pokok adalah beriman. Kita berharap kekatolikan kita semakin kuat dan semangat kerasulan kita juga semakin nyata. Ini situasinya, ya. Yang kedua, tahun 2025 menjadi tahun syukur bagi Keuskupan Agung Semarang. Apa yang perlu disyukuri? KAS merayakan ulang tahun ke-85. Dan itu menjadi kesempatan untuk merenungkan peristiwa syukur perjalanan keuskupan. Karena begitu banyak rahmat Tuhan yang diberikan. Apa rahmat yang diberikan? Perkembangan umat yang membanggakan. Tiap tahun baptisan masih banyak. Pelayanan pastoral yang semakin berdampak, mudah-mudahan, ya. Ketiga, partisipasi umat sosial yang semakin meluas dan panggilan yang tetap subur. Meskipun panggilan ini sedikit memprihatinkan, ya, tidak apa-apa. Rahmat itulah yang memampukan kita berkembang sebagai umat Allah dan bersaksi di tengah masyarakat. Ini alasan bersyukur yang kedua. Yang ketiga, tahun 2025 adalah tahun jubileum. Nah, jangan kebalik, paling enak itu jubileum. Enak tak? Sing ra enak jubileum. Nah, ini. Nanti kalau kewalik-walik ra apa-apa, ya. Tahun jubileum diselenggarakan setahun penuh dari 29 Desember 2024 sampai 6 Januari 2026. 1 tahun penuh. Paus Fransiskus mengajak kita semua menjadi peziarah-peziarah pengharapan yang berjalan bersama menuju perjumpaan dengan Tuhan dan membangun harapan atas dasar janji Tuhan.
Salah satu harapannya adalah menerima indulgensi penuh. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana mendapatkan indulgensi itu. Harapan di tahun 2025, ini yang D, semoga di tahun yang penuh berkat ini menjadi kesempatan untuk membangun gereja yang semakin kuat dan mengembangkan kesaksian iman yang semakin nyata, mewujudkan peradaban kasih yang semakin kreatif di tengah masyarakat Indonesia yang semakin sejahtera, bermartabat, dan beriman. Apa dasar pengharapannya? Yaitu pertolongan Tuhan akan menyertai dan memandu perjalanan kita serta melimpahkan berkat keselamatan. Dasar pengharapannya itu pertolongan Tuhan. Yang kedua dasarnya, Bunda Maria akan senantiasa mendoakan kita dan melatih kita untuk bisa menimbang setiap peristiwa dalam terang iman. Dalam kehidupan yang dinamis ini, kita hendaknya memiliki sikap batin seperti Maria, yaitu membawa segala pengalaman dan pergumulan hidup ke hadirat Tuhan. Surat gembalanya hanya ini, ya, dua hal tadi, mengenai tahun 2024 dan menyongsong 2025. Yang panjang itu ketentuan memperoleh indulgensi jubileum. Saya bacakan karena banyak ya. Pertama, indulgensi adalah penghapusan atas hukuman akibat dosa-dosa yang telah diampuni, yang dapat diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi layak serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh gereja dan diperoleh dengan pertolongan gereja sebagai pelayan keselamatan. Ini definisinya. Dari definisi itu ada beberapa hal, yaitu indulgensi bukan pengampunan dosa atau penghapusan atas hukuman akibat dosa yang belum diampuni. Ya. Kalau sudah diampuni masuk, kalau belum diampuni tidak masuk. Nah, catatannya itu ya. Rasa ngaku dosa ben entuk indulgensi, nek ora ngaku dosa entuk indulgensi. Nah, ini yang kedua berdasarkan Kanon 994 menyatakan bahwa orang dapat memperoleh indulgensi bagi dirinya sendiri atau bagi orang tertentu yang sudah meninggal supaya mereka mendapat kebahagiaan di surga, tetapi tidak untuk orang lain yang masih hidup di dunia. Ibu saya masih hidup, tak jaluke ora iso. Ya. Tapi simbah saya sudah meninggal, tak mintakan bisa. Memintakan untuk orang lain itu orang lain yang sudah meninggal gitu. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, selama yubileum Paus Fransiskus mengharapkan agar umat bisa menikmati rahmat indulgensi yang disediakan pada tahun yubileum. Indulgensi ini menjadi tanda kerahiman Bapa yang dengan pengantaran mempelai Kristus yaitu gereja menjangkau pendosa yang bertobat dan membebaskannya dari setiap sisa hukuman yang ditinggalkan oleh akibat dosa. Indulgensi menjadi tanda kemurahan Tuhan yang tiada batasnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya semua orang dapat menerima indulgensi asal apa? Sungguh bertobat dan bebas dari segala keterikatan terhadap dosa yang digerakkan oleh semangat kasih terhadap sesama yang selama tahun suci disucikan dengan sakramen tobat dan disegarkan
dengan komuni kudus serta berdoa seturut intensi Bapa Suci Paus Fransiskus. Semua orang beriman dapat menerima indulgensi. Syarat-syaratnya itu tadi. Keempat, tempat penerimaan indulgensi penuh. Tidak sembarangan ya. Gereja kita enggak, maka disebut tempat penerimaan indulgensi penuh. Yang pertama, berkunjung ke gereja-gereja katedral dan ko-katedral. Ora berkunjung tok lo ya. Yang sekolahnya domsap itu mengo tok enggak ya. Nah, sembayang ya. Dan waktu tertentu ya. Di Keuskupan Agung Semarang, indulgensi dapat diterima dengan mengunjungi setidaknya salah satu dari gereja-gereja yang ditunjuk. Mana yang ditunjuk? Katedral Randusari, Gereja Santo Ignatius Magelang, Gereja Santa Perawan Maria Regina Purbawardayan Solo, Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung Jogja, dan Gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates. Di tempat itu akan dilayani perayaan Ekaristi Kudus dengan intensi khusus indulgensi dan pengakuan dosa pribadi, dan secara pribadi atau kelompok umat bisa melakukan adorasi Ekaristi, jalan salib, dan doa rosario. Itu di gereja. Kalau Bapak Ibu wis bosen nang gereja, ini ada bisa berziarah. Berziarah ke tempat-tempat ziarah. Di Keuskupan Agung Semarang, tempat-tempat ziarah yang melayani penerimaan indulgensi: Gua Maria Krep Ambarawa, Gua Maria Sendangsono, Gua Maria Mojosongo Solo ya, Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran, dan Makan Kerkov Muntilan. Di tempat itu akan dilayani perayaan Ekaristi dan pelayanan sakramen tobat secara berkala. Secara personal dan secara kelompok, umat beriman bisa mendaraskan aku percaya, doa kepada Tuhan, dan berdevosi kepada Bunda Maria untuk intensi pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi kalau ziarah bisa doa aku percaya, devosi pada Bunda Maria, dan doa untuk intensi tobat. Ora ming nek neng kerep ya golek pecele gitu ya. Nah. Kelima, pelayannya tidak semua romo bisa melayani ya, hanya ditunjuk. Pelayannya siapa? Pelayan penerimaan indulgensi. Pasti yang pertama Bapak Uskup. Pada kesempatan tertentu di gereja katedral dan di setiap gereja yubileum dapat memberikan berkat kepausan dengan indulgensi penuh yang dapat diterima oleh semua umat beriman yang akan menerima berkat ini berada dalam kondisi yang layak. Bareng aku dosa berkati sukses. Yang kedua, pelayannya Bapak Uskup atau Romo Vikep dapat menunjuk imam-imam tertentu. Nah, nanti akan ditunjuk siapa saja untuk memberikan pelayanan sakramen tobat dan pengampunan dosa di gereja-gereja dan tempat-tempat ziarah yang ditentukan untuk pelayanan penerimaan indulgensi. Jadi tidak sembarangan. Ben cedak wae sendang guwa tidak, tapi sudah ditunjuk tadi ya. Masih ada 2 yang panjang ini. Yang 6 secara khusus. Selama tahun suci ini kita dipanggil untuk menjadi tanda pengharapan yang nyata bagi saudara-saudari kita yang hidup dalam berbagai kesulitan. Kita akan memperoleh indulgensi yubileum jika kita mengunjungi saudara-saudari kita yang membutuhkan atau dalam kesulitan. Orang sakit, tahanan, lanjut usia, yang kesepian, dan difabel. Yang ketujuh, indulgensi penuh yubileum juga dapat diperoleh melalui inisiatif-inisiatif yang diwujudkan melalui semangat pertobatan dengan cara konkret dan murah hati, seraya menggali nilai pertobatan khas
misalnya hari Jumat, yaitu dengan cara berpantang. Setidaknya selama 1 hari dalam seminggu berpantang dari, ini menarik nih, ya pantang dari apa? Godaan real dan virtual. Nah, godaannya sekarang tidak hanya nyata tetapi virtual. Misalnya penggunaan media komunikasi atau media sosial, mengkonsumsi makanan secara berlebihan, merokok dan sebagainya, serta dengan menyumbangkan sejumlah uang kepada orang miskin atau dengan mendukung berbagai karya sosial, terutama membantu anak-anak terlantar remaja yang berada dalam kesulitan, serta orang lanjut usia yang membutuhkan atau yang sendiri. Silakan dilihat di media sosial, itu pasti sudah beredar, dicermati. Kalau tidak jelas silahkan WA bertanya lewat sekretariat, akan kami jawab mengenai ketentuan-ketentuan ini. Ini yang tidak memerlukan pemikiran ya, membaca tadi. Sekarang akan dilanjutkan dengan yang harus kreatif. Silakan Romo Ivan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan surat gembala dari Bapak Uskup kita, kami ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat kilas balik apa yang telah kita buat sebagai gereja Paguyuban Umat Beriman Santo Paulus Sendangguo dengan melihat tayangan singkat ini. Silahkan menyaksikan, mungkin tidak semua bisa terangkum, tapi setidaknya 1-2 bisa mengingatkan perjuangan kita sebagai Gereja Paguyuban Umat Beriman Santo Paulus Sendangguo. Telah disiapkan oleh Komsos, silahkan disaksikan.
Kita bersyukur bahwa selama tahun 2024 dengan pelbagai dinamika yang ada, kita sebagai umat beriman Santo Paulus Sendangguo bisa melakukan banyak hal, terutama bisa kita lihat setidaknya progres dari pembangunan gereja baru kita dan juga OMK yang semakin tampak. Maka dari itu semoga apa yang sudah terwujud dalam 2024 bisa kita wujudkan di tahun yang baru 2025. Setelah tadi kita lihat kaleidoskop untuk paroki kita, kami mengajak Anda semua untuk melihat, untuk merenung, melihat kaleidoskop pribadi kita masing-masing, keluarga kita, apa yang telah terjadi dalam pengalaman-pengalaman hidup selama 2024. Semoga ada nilai-nilai yang baik untuk menjadi pijakan bagi memulai tahun yang baru dengan semangat yang baru, khususnya untuk semakin Katolik dan semakin apostolik. Saya mengundang Anda sekalian untuk hening, untuk memejamkan mata, untuk melihat kembali flashback apa yang telah terjadi dalam pengalaman hidup Anda masing-masing. Kita hening sejenak. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. semua
indah pada waktunya. Kita nyanyi bersama-sama. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, Ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Kita mohon rahmat dari Bunda Maria dengan mendaraskan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita haturkan doa-doa kita kepadanya agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatanmu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang,
agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua, ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita aturkan doa-doa permohonan pribadi kita dengan hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Teristimewa bersama Elizabeth Sri Lestari, kami mengucap syukur atas ulang tahun Bapak Yusuf Rasmun yang ke-96. Dan bersama Saudara Longinus Tito, kami mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan Tantiana dan Vaskalis Andika. Seraya mohon rahmat untuk keluarga besar sepanjang tahun mendatang dan mensyukuri rahmat kebaikan-Mu di tahun ini. Kami juga mengucap syukur bersama keluarga Bunardi untuk penyertaan perjalanan hidup di tahun 2024 dan mohon penyertaan-Mu di tahun mendatang, terlebih rencana studi Alven. Dan bersama seseorang kami mengucap syukur atas berkat perlindungan, kesehatan, rezeki selama ini, dan semoga di tahun mendatang bisa menjadi semakin baik dalam segala hal, serta mohon keselamatan penerbangan besok ke Jakarta. Ya Bapa, doa-doa ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Dalam setiap langkah
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Perawan Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan bagi kami. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan doa-doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus untuk kita semua. Damai Kristus. Anak
domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya, kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga demi Kristus pengantara kami. Bapak Ibu, saudari-saudara, Romo Suster yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi ini anak-anak muda kita masih ada acara banyak yang iklankan itu ya, nyumet apa itu namanya itu, kembang api dan seterusnya, mengundang Bapak Ibu meskipun tidak muda lagi untuk bersama-sama menyambut tahun baru nanti di parkiran gereja yang baru kita. Kalau yang sudah ngantuk-ngantuk, monggo kundur, tidak masalah. Yang muda-muda dan berjiwa muda kita rayakan bersama sebentar lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam perayaan tutup tahun ini. Dan kita berharap tahun depan kita dapat menjalani dengan lebih baik lagi. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati hidup, karya, keluarga, pelayanan, dan kesehatan serta tahun mendatang kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah mewartakan damai Tuhan. Syukur kepada